فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan babul musabaqah wal mughalabah, berkaitan dengan permasalahan perlombaan. Setelah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwasanya musabaqah dilihat dari sisi jenisnya ada 3 jenis. Nah, apa saja 3 jenis tersebut? Indak ya Jabir. Nah, musabaqah yang diperbolehkan baik dengan iwad atau tanpa iwad, yaitu musabaqah yang diperbolehkan dengan hadiah ataupun tanpa hadiah. Baik, maka ini pada musabaqah apa? Nah, pada musabaqatul khail wal ibil wasiham, perlombaan pacuan onta, pacuan kuda atau lomba memanah, dan semua hal yang sejenis dari 3 hal ini dari perkara-perkara yang mendukung jihad. Jenis yang kedua apa? Indah ya Abdurrahman Aceh. Nah, perlombaan yang diperbolehkan kalau tanpa ada iwad, tapi dilarang kalau ada iwad. Iwad itu hadiah. Baik, bagi yang menang. Maka yang kedua ini perlombaan apa saja? Baik, selain perlombaan di nomor 1 dan juga selain perlombaan yang datang pelarangan secara mutlak. Maka bagus ya kawan, sebenarnya kita sebutkan nomor 2 terlebih dahulu, yaitu apa? Perlombaan yang dilarang secara mutlak. Nah, lebih mudah urutannya. Perlombaan yang dilarang secara mutlak, baik dengan iwad ataupun tanpa iwad, yaitu perlombaan apa ini yang dilarang secara mutlak, Ali? Yang dilarang secara mutlak dari jenis-jenis musabaqah. Apa zikri? Nah, lomba catur, lomba dadu, mahyong, terus apa lagi yang semisal dengan hal-hal tersebut yang biasa dilakukan oleh manusia yang padanya mafsadah tanpa ada maslahat, maka ini diharamkan secara mutlak. Kemudian
baru yang ketiga, yaitu yang diperbolehkan kalau tanpa iwad dan dilarang kalau dengan iwad, maka ini kita katakan selain jenis pertama dan kedua. Nah, ini mudah seperti itu. Baik. Ini pembagian dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, pembagian yang bagus. Dan telah kita lewati kemarin akhwan, bahkan tanpa perlombaan pun seperti syatranji, demikian pula an-nard, main dadu, taib, dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian bermain catur, maka ini secara syar'i hukumnya dilarang. Nah, bahkan sebagiannya ketika ditanya tentang hal tersebut membacakan ayat apa? Ayat apa Hudzaifah? Bukan aja'alal alihata ilaha wahida. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Nah, berhala-berhala apa ini yang kalian duduk menungguinya, iktikaf padanya. Kan berhala-berhala, kuda, raja, benteng, prajurit, pion, taib. Maka jauh ya kawan permainan tersebut, walaupun sekedar main-main tanpa perlombaan, main dengan temannya. Nah, karena hanya akan menyanyiakan waktu, taib, menyanyiakan hidup. Kemudian juga permainan domino. Taib, kita baca kawan, di sini ada fatwa dari Lajnah Ad-Daimah yang saat itu diketuai oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Pertanyaannya, ma hukmu la'bil waraqah wad duminah? Domino, ad-duminah. Indama yakunul mar'u muaddiyan kamilal huquq wal wajibat allati alaih. Apa hukum main kartu domino? Ketika seseorang itu bermain tapi juga menunaikan hak-hak yang wajib atasnya secara sempurna, menunaikan hak dan juga kewajiban-kewajiban salat tidak telat, tetap jamaah, tapi main domino. Hukumnya gimana ya? Baik. Wa da'mal insyighali biha an umuril ibadah, dan tidak tersibukkan dengan permainan domino ini dari perkara-perkara ibadah. Terus untuk apa main ini? Wa innama mujarradu tasliyatin ma'al ahli awil asdiqa. Ya, hanya sekedar untuk tasliyah, untuk hiburan bersama keluarga, domino, suami istri domino misalnya. Baik. Suntuk, hujan misalnya mau jalan-jalan, tidak bisa kita main domino di rumah, saya kurang kerjaan. Atau untuk hiburan bersama dengan teman-temannya, bermain kartu, remi, domino sama. Maka perhatikan jawaban dari para ulama tersebut. Al-jawab, yuhramul la'bu bil waraqati wa bid dominah walau li mujarradit tasliyah ma'al ahli wal asdiqa. Diharamkan permainan dengan kartu remi dan dengan domino walaupun hanya sekedar untuk hiburan bersama keluarga dan para sahabat.
Wal yushghilu dzalikal waqta mimma huwa khair. Dan hendaknya kaum muslimin itu menyibukkan waktunya dengan perkara-perkara yang padanya kebaikan. Katilawatil Quran wa dirasati ilmin syar'i wa islahi dzatil bain wa nahwi dzalik, seperti membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'i serta berupaya mengupayakan perbaikan di tengah-tengah keluarga, di kalangan kerabat dan yang semisalnya. Ini bermanfaat karena waktu seorang muslim, ikhwan, waktu yang detik-detiknya itu dihitung. Sebab kita yakin akan dimintai pertanggungjawaban dengan waktu-waktu kita, ikhwan. Akan ditanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Enggak akan bergeser kaki kanan Adam pada hari kiamat dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya 2 perkara berkaitan dengan umur. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan dan tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Ditanya. Nah, kalau untuk main domino habis umur. Main game online habis apa lagi? Taib mimma ya'udu alaihim bin naf'i wa 'alal ummati bil khairi wa billahi taufiq. Hendaknya menyibukkan dengan hal-hal yang semisal itu dari hal-hal yang kembali kemanfaatannya kepada mereka dan kepada umat Islam secara umum. Ini hendaknya pikiran seorang muslim dan muslimah dalam hidup, berupaya agar ada sisi kemanfaatannya. Adapun permainan tersebut tidak ada kemanfaatan apapun, bahkan itu merupakan syiar yang sangat jelas pada syiar-syiar perjudian. Baik. Ini jawaban dari para ulama lajnah daimah. Kemudian di kalimat terakhir, ikhwan, yang diungkapkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amma ma siwaha fa innaha dakhilatun fil qimari wal maisir. Adapun pada selain musabaqah yang 3 yang diperbolehkan untuk mengambil hadiah padanya, yaitu musabaqah unta atau kuda atau panah, dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang mendukung jihad seperti perlombaan mengendarai pesawat atau mobil tempur, tank, atau menembak dan seterusnya. Itu disyariatkan dengan hadiah. Akan tetapi pada yang selain hal-hal tadi, maka pemberian hadiah, ikhwan, masuk dalam qimar wal maisir. Ini maksud perkataan Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, mengambil hadiah pada selain musabaqah yang 3 dan yang sejenis dari 3 hal tadi, maka haram, sebab masuknya dalam qimar dan maisir. Apa makna qimar, apa makna maisir sekarang? Al-qimar huwa kullu muamalatin maliyah yahsulu bihal ghunmu awul ghurmu bila juhdin. Jadi maksud dengan qimar yaitu semua bentuk muamalah yang berkaitan dengan harta yang dihasilkan dengannya keuntungan atau kerugian tanpa ada kesulitan, tanpa ada usaha. Baik. Ini qimar yang ungkapan dalam bentuk kita ya perjudian.
Mudahnya tadi cuma nebak, ini misalnya kayak dadu atau permainan bola yang nanti jatuh di nomor berapa. Nah ini kan cuma nebak-nebak, untung-untungan. Ini nanti bolanya di nomor 10 ya. Kalau dapat nomor 10 dia untung banyak, kalau enggak di nomor 10 dia apa? Rugi banyak. Ini judi. Ini al-qimar. Dhabitnya tadi ada untung atau rugi tanpa juhd, tanpa kesulitan. Untung tiba-tiba untung besar, rugi ya rugi besar. Baik. Adapun maisir, ikhwan, al-maisir huwal qimaru bil qidah. Wa kullu syai'in fihi qimarun fa huwa minal maisir. Baik. Adapun maisir adalah qimar perjudian dengan qidah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan anak panah. Sehingga apa? Dari asal makna ini lebih spesifik. Cuman biasanya qimar dan maisir dijadikan satu. Yaitu perjudian. Makanya ditekankan semua segala sesuatu yang padanya qimar maka dia masuk dalam maisir. Bahkan pada permainan anak-anak kecil. Baik. Dan tentang haramnya perkara ini datang nas dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuh. Perintah untuk menjauhinya. Di surat apa ini Abdurrahman Munah? Di surat Al-Maid. Hanyalah khamar, perjudian, dan kemudian ansab dan azlam, itu semuanya haram, termasuk dari amalan syaitan, maka jauhilah. Baik. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama untuk semua perlombaan untuk saling mengalahkan satu sama lain yang padanya qimar itu haram hukumnya. Seperti dengan catur, dadu, kemudian pada masa sekarang game-game online, domino, dan semua jenis yang ada di tempat-tempat perjudian. Istilahnya orang-orang yang di kasino-kasino itu. Ya, dengan berbagai macam perjudian. Orang-orang kufar alasannya sebagai hiburan. Kenapa? Karena memang hati-hati mereka itu hati-hati yang gersang. Hiburan orang-orang yang beriman, ikhwan, yaitu dengan zikrullah untuk mendapatkan kenyamanan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Dengan salat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, arihna biha ya Bilal. Jadikan kami bisa nyaman dengan salat wahai Bilal. Baik. Dengan qiraatul Quran. Karena qiraatul Quran syifaa'un lima fis sudur. Penyembuh apa-apa yang ada di dalam hati, berupa penyakit-penyakit maupun kesedihan. Karena huzn itu juga diantara hal yang menimpa hati. Makanya ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal qimaru haramun bittifaq wa du'a'u ila fi'lihi haram. Qimar haram berdasarkan kesepakatan para ulama, dan seruan untuk melakukannya juga haram. Berarti panitia yang mengadakan ini
perlombaan seperti itu juga terjatuh dalam keharaman walaupun dia tidak secara langsung ikut bertanding pada pertandingan-pertandingan itu. Baik. Kemudian faedah berikutnya, kawan, berkaitan dengan hukum hadiah-hadiah pada perlombaan-perlombaan olahraga. Nah, demikian pula sepak bola atau yang lainnya. Dari olahraga-olahraga yang ada pada masa kini, tapi tidak masuk kategori yang tiga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada la sabqa illa fi naslin aw khuffin aw hafid. Dijawab juga oleh Lajnah Daimah dengan Ketua Syekh bin Baz saat itu tentang hukumul jawaiz 'alal musabaqatir riyadhiyah wa hukmu musyahadatil mubarayat. Hukum hadiah-hadiah pada musabaqah, ya perlombaan olahraga, dan hukum menyaksikan pertandingan olahraga seperti itu, datang ke stadion, ikut lihat pertandingan sepak bola atau yang lainnya. Dijawab oleh para ulama tersebut, la yajuzu akhdul mali 'alal musabaqatir riyadhiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Tidak diperbolehkan mengambil harta sebagai hadiah atas perlombaan olahraga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh hadiah atas suatu perlombaan kecuali pada perlombaan memanah atau pacuan unta atau pacuan kuda. Kenapa yang tiga ini diperbolehkan? Li'annal musabaqati ala hadhihi thalath fiha tadribun 'alal jihad. Bi khilafil musabaqatir riyadhiyah falaysat kadzalik. Dikarenakan musabaqah pada tiga hal ini dan yang sejenisnya padanya tadrib, padanya apa? Latihan. Pelatihan atas jihad. Berbeda dengan perlombaan-perlombaan olahraga ini. Tidak seperti itu, tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi pada tiga jenis tersebut. Fala yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alaiha, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil hadiah atasnya. Wal muradu bi thalathil madhkurati bil hadits al-ibil wal khail was silah. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan tiga yang disebutkan oleh Nabi tersebut adalah unta, kuda, dan penggunaan senjata untuk perang. Demikian pula ditanyakan secara khusus tentang apa? Tentang mubarayat ma yusamma ka'sal alam, piala dunia. Piala dunia bahasa Arabnya apa? Ka'sul alam. Ka'as, piala. Piala kan bentuknya kayak apa? Kayak gelas. Nah, ka'sul alam, piala dunia. Terkait hal ini ditanyakan juga kepada Lajnah Daimah dengan Ketua Syekh bin Baz dan anggota yang masih hidup diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ma hukmu musyahadatil mubarah ar-riyadiyah al-mutamatsilah fi mubarati ka'sil alam wa ghairi. Apa hukum menyaksikan pertandingan olahraga dalam stadion
yang dikenal dengan apa, atau intinya baik dari TV atau di stadion secara langsung, yang dikenal dengan Piala Dunia dan yang lainnya. Sebab mereka mubarayatu qurratil qadami allati ala malin au nahwi. Pertandingan sepak bola yang dilakukan dengan harta atau yang semisalnya min jawaiz, ya sebagai apa hadiahnya, bayarannya besar-besar pemain bola. Baik. Nah, pertandingan sepak bola dengan hadiah harta dan yang semisalnya ini hukumnya haram. Likauni dzalika qimaran, karena masuk dalam kategori qimar. Li'annahu la yajuzu akhdhu sabaqi wa huwa al-'iwad illa fima adzina fihi syar'. Sebab tidak diperbolehkan mengambil hadiah dalam suatu pertandingan kecuali pada hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Wa huwa al-musabaqa 'ala al-khairi wal ibni war rimayah wa 'ala hadha fa hudurul mubarayati haramun wa musyahadatuha kadzalik. Baik. Liman 'alima annaha 'ala 'iwad li'anna fi hudurihi laha iqraran laha. Baik. Maka berdasarkan hal ini menyaksikan pertandingan tersebut haram bagi yang tahu bahwasanya pertandingan itu dengan apa? Dengan hadiah. Baik. Dikarenakan apa? Menghadirinya merupakan bentuk ikrar terhadapnya. Kan jelas seperti pertandingan-pertandingan itu kan jelas dengan hadiah, bahkan sifatnya internasional, negara masing-masing 6 negara menunjuk wakilnya dan dikerahkan untuknya dana yang besar. Ya mungkin seandainya digunakan untuk membangun masjid sudah apa? Ratusan masjid terbangun dengan sebab itu. Baik. Mulai dari latihannya bahkan bayaran menterinya saja ada ya. Ketuanya, organisasinya luar biasa. Makanya para ulama terkait masalah olahraga sepak bola ini yang menjadi apa? Menjadi tren, dan bahkan terkadang seseorang rela untuk begadang malam demi bisa menyaksikannya. Nah, mereka memberikan peringatan keras terkait hal tersebut. Baik. Maka ditegaskan di sini al-la'bu bil qurrati bi anzimatihal mu'asirah minal lahwil batil. Permainan sepak bola dengan tata cara dan aturan zaman ini termasuk dalam apa? Dalam permainan yang batil. Wala'bu biha an tariqil andiyati wal firaqi wad duwali la yajuz. Dan permainan sepak bola tersebut ya melalui jalur apa? Andiyah wal firaq, ada apa? Taib kesebelasan, kemudian atas nama masing-masing negara yang apa? Sampai dibangun ta'assub. Ada supporter grup ini, supporter grup itu saling apa? Saling tawuran misalnya. Baik. Kemudian saling mengejek. Terjadi apa? Seruan-seruan jahiliyah. Nah, lima fiha minal mafasid. Kenapa diharamkan? Bukan semata-mata kita katakan haram begitu saja. Tapi diharamkan hal tersebut karena kalau dicari di mana dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Inna qurratal qadami muharramah. Tidak. Ya, sungguhnya permainan sepak bola itu diharamkan. Tapi dalam syariat kita dapati dalil-dalil umum, kemudian juga kaidah-kaidah yang dengannya para ulama kita menarik hukum keharaman. Kenapa diharamkan lima fiha minal mafasid? Karena padanya kerusakan-kerusakan. Min dzalika di antaranya yang pertama at-tasyabbuh bil kufar. Baik.
Yang pertama, padanya bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Yang pertama kali mengadakan pertandingan seperti itu dengan tata cara ini. Orangnya 11, kemudian aturan-aturannya, punya aturan dan seterusnya. Nah, tunduk dengan tata cara seperti itu. Adapun sekedar seorang ikhwan main bola, dalam artian bola, dalam permainan saja, bola ditendang, kemudian tidak perlu pakai aturan-aturan yang ditetapkan dalam permainan tersebut, maka telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Sekedar main itu apa? Itu hukum asalnya apa? Boleh. Paham? Tanpa ada hadiah, tanpa ada ketundukan terhadap aturan-aturan dalam permainan tersebut. Kerusakan yang kedua, at-tahakkum ila qawanin ma anzalallahu biha min sultan. Baik. Yang kedua, berhukum dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan. Baik. Sebagiannya ya memang betul-betul apa? Dalam pertandingan itu ya harus tunduk kepada aturan tersebut. Aturan dalam tata cara permainan sepak bola. Bolanya tidak boleh menyentuh tangan misalnya, atau aturan-aturan yang lain. Kerusakan yang ketiga, daya'ul awqat fil lahwi wal 'ib. Penyanyian waktu pada apa? Pada hal yang sia-sia. Yang keempat, idha'atul amwal. Yang keempat, penyanyian harta. Ini jelas akan berapa banyak dikeluarkan harta yang tiketnya negara untuk sekadar permainan tersebut. Yang kelima, kashful afkhad wal aurat, menyingkap paha dan aurat. Kenapa? Makainya pakai celana-celana pendek. Yang keenam, as-saddu an dzikrillahi wa 'anis salati tarkan aw ta'khira, menghalangi dari mengingat Allah dan dari salat, baik meninggalkannya atau mengakhirkannya. Demi apa? Pertandingan sepak bola. Waktunya tanggung misalnya, dapat jatahnya bertanding misalnya menjelang asar atau pas asar, tidak mungkin berani untuk apa? Salat dulu. Baik, apalagi yang tingkatnya dunia. Yang ketujuh, iqa'ul furqati wal adawati wal baghdha bainal la'ibina wal musyajji'in khasatan indal mubarayat. Terjadinya perpecahan dan saling memusuhi dan saling membenci di antara para pemain, ya, bermusuhan. Terkadang mungkin akan ada upaya untuk membunuh, menjegal demi apa? Bisa menang, memberikan obat. Pada pemainnya juga musyajji'in yaitu para supporternya. Terlebih lagi ketika dalam pertandingan. Yang kelima, yang kedelapan, itsaratul fitani wa tahazzubat, akan memunculkan fitnah-fitnah dan berkelompok-kelompok. Yang kesembilan, husulus sabbi wa syatmi min ba'dihim li ba'din, terjadinya saling caci maki dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Yang ke-10, al-ishghal an talabil ilmi wa da'wati ila Allah. Ini jelas orang sudah enggak mikir ini dah, ya kan? Menyibukkan dari menuntut ilmu. Enggak, sepak bola pun enggak belajar, ya kan? Demikian pula menyibukkan dari dakwah ke jalan Allah. Nah, tidak main sepak bola pun tidak berdakwah. Bahkan pada sebagian maksudnya tidak ada terbetik pada benaknya untuk belajar agama atau mendakwahkan agama Allah. Yang ada cuman urusan dirinya, keluarganya saja. Bagaimana mencari rezeki, mencari harta, mengumpulkannya, itu tok dalam hidupnya. Yang ke-11,
ma tasabbabahu ghaliban min at-tasadumi wal kusuri bainal la'ibin. Hal-hal yang disebabkan oleh pertandingan tersebut mayoritasnya berupa apa? Berupa kecelakaan, ada patah tulang ini dan itu di antara para pemainnya, benturan, tabrakan, akhirnya apa? Ya, memandarati diri, sebagiannya cacat. Ma tasabbabahu min mahabbatil la'ibina minal kuffar, dan ini tidak terhitung berapa korban dari anak-anak kaum muslimin, yaitu yang disebabkan oleh pertandingan-pertandingan ini, piala dunia seperti itu, dari yang berupa kecintaan kepada para pemain bola orang-orang kafir. Nah, saya bangga menjadi apa idolanya pemain bola yang terkenal, orang kafir, bahkan sebagian yang ikut gundul. Nah, model cukurannya, kaosnya dengan namanya, misalnya Ronaldo atau siapa itu pemain-pemain yang kadang anak-anak kaum muslimin bangga memasang namanya. Ini haram, ikhwan. Ini mencacati akidah al-wala wal bara. Kemudian yang ke-13, lubsul malabis allati tahmilus salib aw fiha suwar dawatil arwah wa ghairi dzalika minal mafasid. Mengakibatkan apa? Memakai pakaian yang padanya salib. Ada sebagian apa itu yang grup sepak bola internasional yang pakai salib, ada gambarnya salib, apa itu? Arsenal atau apa itu? Taib apal Abdullah. Taib. Ya. Lambang-lambangnya salib. Padahal kewajiban seorang muslim untuk apa? Menghancurkan salib. Salib ya qamas, dihapus. Demikian pula gambar-gambar bernyawa, ada gambar singa dan seterusnya. Ini kerusakan-kerusakan, akhwan, yang apa dengannya para ulama menetapkan apa? Keharamannya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, demikian pula Al-Alama At-Tuwaisiri dan yang lainnya dari para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Makanya ditegaskan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, la'bul qurrati ghazwun min a'da'il Islam liyahdaru syababana. Baik. Syababul muslimin yal'abuna bil qurrati wa syababu a'da'il Islam yakhtari'una at-ta'irat wal madafi' wa yakhtari'una al-ikhtira'at. Sababuna ba'dal qurrati was sinema. Baik. Permainan sepak bola itu bentuk peperangan dari musuh-musuh Islam, akhwan. Memang apa? Orang-orang kufar akan berupaya memunculkan hal-hal sehingga anak-anak kaum muslimin mereka sibuk dengannya, dengan hal yang sia-sia, sehingga apa? Sudah tidak mikir lagi bagaimana memperjuangkan Islam. Baik. Pemuda-pemuda kaum muslimin sibuk dengan permainan bola dengan apa? Grup-grupnya masing-masing, sedangkan pemuda orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, mereka belajar, berupaya untuk apa? Membuat pesawat terbang, membuat bom-bom, membuat alat-alat senjata-senjata. Sedangkan pemuda-pemuda kita sibuk di permainan bola dan nonton film saja. Sibuk berhayal. Maka ini peringatan untuk kita semua, kawan. Maka sungguh kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika selamat dari ini saja, subhanallah. Lihat para pemuda-pemuda yang jauh dari ilmu agama. Sore sampai menjelang Isya atau lebih dari, sudah tidak ingat salat maghrib.
bermain. Taib, apakah itu bola atau olahraga-olahraga yang lain menurut mereka? Dianggapnya ini suatu tren, modern. Tidak ingat sholat, apalagi mempelajari agama. Maka sungguh nikmat yang agung, ikhwan, atas kita semua, wajib untuk kita menjaganya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini. Satu ini saja, ikhwan, kita selamat dari hal-hal yang sia-sia itu saja sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi fitnah-fitnah yang lain yang begitu banyak di luar sana. Maka tidak perlu kita menoleh, tidak perlu kita kemudian kepingin dengan apa-apa yang manusia berada di atasnya dari perkara-perkara yang sia-sia. Qanaah ya ahla sunnah. Hendaknya kita qanaah dengan jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Mempelajari agama Allah, kemudian menghafal kitab Allah, dan ketika butuh untuk bermain pun permainan yang tidak terkandung mafsadah padanya, pilih hal-hal yang tidak ada pengekoran terhadap orang-orang kufar. Baik, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari semua keburukan. Nah, kemudian faedah berikutnya, ikhwan, setelah kita membahas tentang hadiah-hadiah ini, terus bagaimana dengan hadiah-hadiah yang diberikan untuk melariskan suatu barang dagangan? Baik. Karena banyak terkadang barang dagangan ada hadiah, terkadang ada undian, setiap pembelian sekian dapat kupon, kemudian diundi nantinya dengan hadiah ini dan itu. Nah, kita baca fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, demikian pula fatwa Lajnah Daimah. Qad luhidha qiyamu ba'dil muassasat wal mahallat at-tijariyah bi nashri i'lanatin fis suhufi wa ghairiha an taqdimi jawaiz liman yashtari min bada'ihim al-ma'rudah. Telah diperhatikan, diteliti tentang upaya sebagian toko-toko atau sebagian PT-PT, usaha-usaha dagang yang menyebar iklan-iklan di koran-koran dan yang lainnya, bahwasanya dia itu mau memberikan hadiah bagi orang yang membeli barang-barang dagang yang mereka tawarkan. Mimma yughrin nasa bisyira'i min hadzal mahal duna ghairihi. Hadiah-hadiah yang menjadikan orang kepincut, kepengin untuk membeli barang dari toko atau dari usaha dagang tersebut dan tidak membeli dari yang lain. Karena ya persaingan dagang. Maka bagaimana bisa menarik konsumen sebanyak-banyaknya? Di antara caranya dengan menawarkan hadiah. Aw yashtari sil'an laysa lahu fiha hajah, atau karena gara-gara ada hadiah akhirnya seseorang membeli barang padahal tidak butuh. Karena kepengin dengan hadiahnya. Tama'an fil husuli ala ihda hadhil jawaiz, karena ingin untuk bisa mendapatkan salah satu dari hadiah-hadiah tersebut. Baik. Wa haitsu inna hadza naw'un minal kimaril muharram syar'an wal muaddi ila akli amwalin nasi bil batil wa lima fihi minal ighra'i wat tasabbubi fi tarwiji sil'atihi wa iksadi sila'il akharin al mumathalah mimman lam yuqamir mithla muqamaratihi. Lidzalika ahbabtu tanbihal qurra ala anna hadzal amal muharram.
wal jaiza allati tahsulu min tariqatihi muharramah li kauniha minal maisir al muharram syar'an wa huwa al qimar. Baik. Dikarenakan jenis ini masuk dalam kategori qimar yang diharamkan secara syar'i, yang berakibat memakan harta manusia dengan cara batil, karena menipu dan menyebabkan barangnya taib laris dan mengakibatkan yang lainnya yang semisal bahkan mungkin kualitas lebih tinggi menjadi tidak laku, karena dia tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh perusahaan yang lain. Maka kata Syekh bin Baz, oleh karena itulah aku ingin memberikan tanbih kepada para pembaca bahwasanya hal yang seperti ini diharamkan, dan hadiah yang dihasilkan melaluinya itu diharamkan karena masuk dalam maisir muharram secara syar'i, yaitu qimar. Baik, ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dengan kriteria tadi, akhwan. Nah, memang mengakibatkan seorang tidak butuh barang, padahal intinya barang. Oleh karena itulah dari situ, untuk hadiah-hadiah yang diberikan pada suatu barang dagangan dipersyaratkan tentang kehalalannya adalah ketika hadiah tersebut tidak mempengaruhi harga. Demikian pula seseorang memberinya memang memberi karena hajah suatu barang, bukan untung-untungan untuk dapat hadiahnya. Karena ketika yang diniatkan adalah demi untung-untungan dapat hadiahnya, ini dia sudah niatan qimar, niatan untuk masuk kategori qimar, berjudi. Dia tidak butuh, seperti lotre yang mudahnya. Tahu lotre? Kalau dulu permen cecak namanya, permen cicak. Isinya 2 permen kecil-kecil, kemudian ada kertas di dalamnya. Di atasnya hadiah banyak, ada mobil-mobilan, ada macam-macam. Ini contoh yang sangat jelas ikhwan untuk qimar, ya, dengan model yang ditanyakan seperti ini. Ini hadiah. Orang permen cuma 2 kecil-kecil, harganya 1.000 misalnya. Padahal harga permen ini kalau permen tok mungkin 100 mungkin dapat. 1.000 dapat berapa butir, banyak. Tapi karena ada hadiahnya, permen cuma 2 biji, kemudian harga yang mahal. Karena orang tidak beli permennya, tidak mungkin dia tapi beli lotrenya, ya tidak. Ini yang diharamkan. Ini yang masuk dalam qimar. Baik. Kemudian beli itu nanti ada nomornya berapa, dapat hadiah ini, atau cuman tidak dapat, coba lagi misalnya. Ini yang masuk dalam qimar. Adapun hadiah misalnya kita beli misalnya kayak better, ya. Apa itu yang ada hadiahnya misalnya? Di kulit, di di bungkusnya. Better ya. Atau wafelo. Beli harganya memang normal segitu. Tidak ada kenaikan harga. Orang memang beli betternya memang untuk dimakan. Tapi ketika di dalamnya ada bisa ditukar lagi, ini tidak masalah. Model hadiah yang seperti ini tidak masuk dalam yang diharamkan. Karena tadi orang memang pembelian secara normal, sedangkan hadiah yang dijanjikan atau yang diberikan di dalamnya itu adalah adalah memang ya sekedar upaya dari para pengusaha untuk menarik konsumen. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Nafahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.